wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang beriman lalu berilmu baru terakhir 185 wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Orang kalau ndak beriman, ndak ada ilmu, ndak akan bisa bersyukur. Jangan baju rayo akbar aleh, mancat rumah akbar aleh, kue rayo akbar, bagelintin pintin jo cucu lah pulang dari rantau akbar, sehingga tinggal rumah Allah, tinggal Ramadan 10 terakhir. Naudzubillah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nanti termasuk orang yang layak mengumandangkan takbir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Bapak Imam kita, kemudian teristimewa Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Amin Koronggadang, seterusnya yang saya hormati guru-guru, asatiz wa asatizat, para nenek mama, bundo kandung, umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik serta anak-anak kami, atau teristimewa para santri, santriwati Ramadan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Syukur dalam artian bagaimana Allah memerintahkan Ramadan ini kepada kita, maka seperti itulah insya Allah akan kita lakukan. Karena itulah hakikat syukur. Sarful abdi jami'a ma an'ama ilallahi li ajlih. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi lima khuliqa li ajlih. Allah berikan kita Ramadan dan luar biasa keutamaannya, baik ibadah di siang hari maupun di malamnya. Maka kita gunakan sesuai dengan aturan Allah itu sekuat kemampuan kita. Maka itulah hakikat syukur. Makanya Bapak Ibu, letak syukur itu di 185 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ujung ayatnya la'allakum tattaqun. 186 sampai ayyamam ma'dudat. Ujung ayatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang beriman lalu berilmu baru terakhir 185 wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Orang kalau ndak beriman, ndak ada ilmu, ndak akan bisa bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kita Bapak Ibu bagaimana beribadah di Ramadan. Bahkan beliau semakin terakhir Ramadan, semakin beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Bahkan beliau i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Bahkan beliau keluar dari masjid itu Bapak Ibu selesai sholat subuh. Datang ke kamar sebentar, makan kurma, lanjut ke lapangan sambil membaca takbir untuk sholat Idul Fitri. Begitu beliau contohkan kepada kita. Maka apa kata Imam Ad-Daqaiq? Aku heran. Dia mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, tapi perilakunya berbeda dengan Nabi Muhammad, kata beliau. Nabi Muhammad 10 terakhir itu tidak beliau tinggalkan masjid. Tapi bagi umat yang mengaku umat Nabi Muhammad, banyak di antara mereka 10 terakhir Ramadan malah meninggalkan masjid.
Mudah-mudahan kita indak Bapak Ibu. Tapi kita harus hati-hati. Kita kinilah masuk penurunan. Karena malam ketujuh balik. Mendakilah selesai, tinggal menurun leh. Tapi Bapak Ibu, menurun biasanya lebih payah daripada mendaki. Sebab menurun menahan badan. Kalau mendaki mairi. Kalaulah menahan badan, kalau ndak kuat, ndak pakan rem, tiba di dalam jurang. Jadi Bapak Ibu, mari kita waspada dalam penurunan ini. Mudah-mudahan ketika kita nanti memandangkan takbir, itu memang orang yang layak memandangkan takbir. Karena kecil Allah di ujung tadi Bapak Ibu, sebelum la'allakum tashkurun, walitukmilul iddah. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan Ramadan. Walitukabbirullah. Hendaklah kamu bertakbir kepada Allah. Ala ma hadakum, atas hidayah yang sudah diberikan kepada kamu. Hidayah petunjuk. Kalau awak tidak sesuai je petunjuk di bulan Ramadan, lalu biko takbir lo awak. Lindak takbir kesiangan awak. Baru itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pergi ke lapangan atau pergi ke masjid kau solat Id. Tapi ternyata iyo lebana Allahu Akbar. Jan-jan baju rayo akbar aleh. Mancat rumah akbar aleh. Kue rayo akbar. Bagelintin-pintin jo cucu lah pulang dari rantau akbar. Sehingga tinggal rumah Allah. Tinggal Ramadan 10 terakhir. Na'udzubillah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nanti termasuk orang yang layak mengumandangkan takbir itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebenarnya ambo sudah datang pada malam hari ini. Tidak malam hari ini ambo datang. Dari tadi malam ambo datang kemari untuk memperingati 17 Ramadan. Dari tadi malam Bapak Ibu. Tapi tadi malam survei baru. Bapak Ibu, judul kajian dalam rangka nuzul Quran malam hari ini yaitu menghidupkan Al-Quran. Agak aneh judulnya Pak Ibu. Menghidupkan Al-Quran. Pertanyaan Ustaz, apakah Quran itu mati? Kok dihidupkan? Quran itu tidak mati dong. Tapi bisa jadi yang mati itu awak. Makanya Quran itu hidupkan di diri kita. Satu. Yang kedua, dihidupkan Quran di rumah tangga kita. Dua. Yang ketiga, kita hidupkan Quran di tempat kita bekerja. Tiga. Dan yang keempat, kita hidupkan Quran di masyarakat kita. Jadi judulnya menghidupkan Quran, tapi kita hidupkan Quran di diri, di keluarga, di tempat bekerja, dan di masyarakat. Sehingga kalaulah model itu Bapak Ibu, insya Allah kita alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dimanapun kita berdiri, dimanapun beraktivitas, dimanapun kita duduk, bahkan dimanapun di situ kita berbaring, tetap ingat kepada Allah. Sebab ingat kepada Allah itu panduannya, pedomannya adalah Al-Quran. Makanya Quran juga bernama Al-Zikru. Jadi makanya judul awak menghidupkan Al-Quran. Malah Bapak Ibu, Nabi mengecekan, la taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kok rumah kuburan? Karena di dalamnya itu yang ada mayat. Ndak orang hidup dah. Kok mayat? Karena ternyata di rumah itu tidak didirikan salat dan tidak dikumandangkan Quran. Kan iya tuh. Jadi kalau seandainya awak tidak hidup dengan Al-Quran, berarti kita mayat yang berjalan. Karena Rasulullah itu dikatakan oleh sahabat, oleh Aisyah, Aisyah, ba'a akhlak Rasulullah itu wahai bunda Aisyah. Bertanya sahabat, Aisyah, khuluquhul Quran, akhlak beliau Quran. Jadi beliau berjalan Quran yang berjalan, bicara Quran yang bicara. Baik itu beliau memimpin dengan Quran, sebagai kepala keluarga, memimpin ke keluarga dengan Quran, bekerja dengan Quran. Kasadoannya beliau jadikan Quran sebagai fondasi dan tuntunan. Makanya beliau itu
akhlaknya Quran. Malah dalam Al-Quran diabadikan. Khuluquhul azim. Akhlaknya itu agung. Kenapa agung akhlak Rasulullah? Karena beliau menghidupkan Quran dalam setiap sisi dan sendi kehidupan beliau. Nah, Bapak Ibu, sidang jamaah atau sidang nuzul Quran rahimani wa rahimakumullah. Kita sebenarnya Bapak Ibu sangat bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Badik sangat bersyukur Bapak Ibu. Satu-satunya umat yang diwariskan mukjizat hanya umat Nabi Muhammad. Iya enggak Bapak Ibu? Nabi Musa meninggal, beliau bawa mukjizat beliau. Nabi Isa diangkat oleh Allah, habis enggak ada lah mukjizat beliau. Tapi Nabi Muhammad, beliau meninggal, beliau tinggalkan mukjizat beliau. Beliau tinggalkan mukjizat beliau. Apa mukjizat beliau? Al-Quran. Al-Quran. Buktinya mukjizat beliau Al-Quran. Banyak buktinya. Ada antara buktinya Pak Ibu. Apapun yang ditanya oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, jawabannya sadonya jo Al-Quran. Bara caro orang kafir Quraisy Bapak Ibu untuk menundukkan Nabi. Macam-macam pertanyaan. Sampai ditanya, ada dulu pemuda sekian orang. Lalu inyo tidur sekian ratus tahun. Kemudian mereka terbangun. Coba jelaskan kepada kami kisah mereka. Pemuda tu dalam riwayat pada masa Nabi Ibrahim hidupnya. Lah lama hidupnya. Kemudian bara jaraknya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ndak do baguru, ndak do baraja kepada orang-orang terpandang pada masa kafir Quraisy itu. Tapi ditanya pertanyaan itu. Namun Bapak Ibu, Nabi bisa menjawab. Nabi menjawab malah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Bahkan ada sebuah peristiwa besar terjadi Bapak Ibu. Peristiwa besarnya terjadi. Pas orang kafir Quraisy kok sedang lengah. Sebabnya lengah ba'ab itu Bapak Ibu. Karena sahabat-sahabat lah disuruh dek Rasulullah hijrah. Hijrah lah. Sehingga sahabat lah hijrah ke Ethiopia. Karena sebelum hijrah sahabat ke Ethiopia itu Bapak Ibu, nanti jadi apa? Ada sahabat Rasulullah yang digoreng. Mungkin tidak digoreng karena juai. Dirandam juayange. Siapa Bapak Ibu? Keluarga Yasir. Dirandam juayange, dimasukkan cik-cik, dimasukkan bapaknya, dimasukkan amaknya, dimasukkan keluarganya, dan terakhir Yasir. Amuh hendak engkau mengingkari Allah sebagai Tuhan. Kalau tidak kami goreng, kami randam joyange keluarga engkau. Kasadonya dirandam. Kasadonya dirandam Bapak Ibu. Baik itu sadisnya. Bahkan ada salah seorang sahabat Rasulullah ba'a caronya membunuh Bapak Ibu. Dia nyobasi, ditusuknya mulai dari mulutnya sampai keluar ke dubur beliau. Model itu sadisnya orang kafir Quraisy itu, Bapak. Model itu sadisnya. Dari sekor ditusuknya keluar sampai ke dubur. Bahkan Bilal itu Bapak Ibu sebelum diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu batu wangi luar biasa, diimpinya je batu itu. Kemudian diseretnya di padang pasir sampai melepuh kulit beliau itu, diseretnya je kuda. Tidak ada yang talok untuk menghalangi. Karena di situ berdiri Abu Jahal, berdiri Abu Lahab. Dan itu orang yang disegani oleh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Tak ada yang talok menghalangi. Terakhir baru kemudian ditawarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ambo tebus inyo, bara harus ambo tebus. Jadi mintanya 100 ekor unta. Jadi ambillah untuk ambo 100. Lapehan inyo. Abu Bakar yang menebus Bapak Ibu. Jadi kalau pikir-pikir, luar biasa kesadisan orang kafir Quraisy. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika orang tu berkumpul di Masjidil Haram, kemudian Rasulullah di sana membacakan Al-Quran dan beliau bacakan surah Toha. Barulah terakhir surah itu kan disunahkan kita di situ sujud.
Di saat lo baca surat Toha tu taparangah sadonyo orang-orang kafir Quraisy, sampai kemudian Rasulullah sujud dan mereka sujudlah sama-sama. Sujudlah nyo. Dan ketika mereka sujud, sadarnya. Bangkitnya dari sujudnya, hei, dijagonya kawannya. Bangun, bangun, bangun. Sudah tu Pak Ibu, caranya untuk menutup malunya. Disebarkannya lah berita hoax besok. Tadi malam Muhammad sujud ke Tuhan kita keceknya. Iyo, tanyalah. Disebarkan berita bahwa Nabi Muhammad sujud kepada Tuhannya orang-orang kafir Quraisy. Tapi Bapak Ibu, kabar berita itu sampai kepada sahabat Rasulullah yang berada di Ethiopia. Kabar berita yang sampai di situ bahwa orang-orang kafir Quraisy lah sujud bersama Rasulullah ketika Rasulullah sujud. Jadi lain tak sampai berita miriam ke dak. Cuma kemudian dia mendengar berita gembira itu, sahabat Rasulullah dari Ethiopia pulang balik. Ternyata baru sampai belum di Makkah, masih diperlakukan dengan cara yang sangat sadis. Jadi Pak Ibu, kalau kaji dalam sejarah, sadis-sadisnya perlakuan Israel kepada warga Palestina, lebih sadis lagi perlakuan kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi, bahkan termasuk kepada Nabi Muhammad. Lebih sadis itu Bapak Ibu. Lebih sadis. Wah, bacalah Pak Ibu. Sampai dipotong-potongnya tubuh. Sampai dibunuh cie-cieknya di keluarga itu. Sampai diambilnya di tengah jalan. Kalau ia kepai, hanya pakaian lembar saja bawa keluar. Ditutup habisnya. Tapi Alhamdulillah, lambat laun Islam bisa eksis. Dan itu semua diantaranya adalah bagaimana kehebatan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, sidang jamaah rahimani rahimakumullah. Itu kita bersyukurnya sebagai umat Nabi Muhammad karena kita dapat mukjizat. Cuma sayang Bapak Ibu, ada yang awak khawatirkan. Maksudnya awak khawatirkan. Karena banyak ternyata umat Islam kok ini ndak ngerti apa isi Quran, apa kewajibannya kepada Quran, ndak ngerti. Nah, itu yang disayangkan. Sehingga banyak dipesankan. Mungkin Bapak Ibu tahu Ustaz Felix Shaw namanya, Felix Shaw. Beliau kan masuk Islam. Sebelumnya beliau bukan orang beragama Islam, orang Cina, Palembang, masuk Islam. Kata beliau, pasan beliau kepada orang-orang mu'alaf, kalaulah Islam kini, kata beliau, jangan dicari orang Islam kalau ingin tetap istiqomah di dalam agama Islam. Tapi berpedomanlah kepada Al-Quran, karena disitulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Badek sampai bantu itu. Berarti umat Islam kok ada yang bermasalah dengan Al-Quran. Tetapi itu Bapak Ibu. Padahal ternyata Bapak Ibu, ketika kita baca nuzul Quran, Quran itu ternyata artinya satu adalah himpunan. Quran itu ternyata artinya Pak Ibu secara bahasa etimologi adalah himpunan. Maksudnya himpunan atau kumpulan. Ternyata Quran itu Pak Ibu 100 suhuf 3 kitab ada sadonyo dalam Quran. Mana 100 suhuf itu? 60 suhuf diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sis. Nabi Sis kok anak Nabi Adam yang paling bungsu. Anak Nabi Adam tu kan Bapak Ibu? Lahir kambah. Lah 20 kali isteri lo melayan. Ada anak 40. Kiranya seorang kan meninggal. Dibunuh adik saudaranya. Siapa meninggal tu Bapak Ibu? Anak-anak Ustaz? Habil meninggal. Adam sedih sekali. Anaknya meninggal. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kepadaku ganti yang lebih baik. Karena anak beliau Habil kok Ibu, anak yang soleh. Tapi dia ada induk dosa yang dilakukan dek saudaranya. Induk dosa tu Pak Ibu, ummahatul khotoya salatun. Ada 3 induk dosa. Dan salah satu induk dosa tu adalah hasad, iri. Orang kalau iri kok Pak Ibu, mau sampai membunuh. Atau contoh,
Qabil iri dengan Habil, dibunuhnya dun sanak kandungnya. Bahkan hasad itu Pak Ibu dalam surah A terdapat di antaranya surah Al apa Ibu? Hasad. Siapa kok? Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ujungnya min syarri hasidin iza hasad. Bapak Ibu, iri itu ternyata bisa dilakukan dalam surah Al-Falaq itu diantaranya apa? Disantetnya Rasulullah didukunnya. Itu nama mendukuni orang kafir Quraisy. Apanya dukun diturunkannya ilmu dukunnya ke anak gadisnya berduanya mendukuni Nabi. Jadi memang bahaya orang kalau iri itu hanya menyantet mendukuni untuk dibunuh. Dan baik itu pula Allah abadikan tentang masalah iri dengki itu, dan ikut induk dosa nomor 3, yaitu iri atau hasad. Akhirnya alhamdulillah diagih dek Allah anak seorang, makanya anak nangka 21 melayan, istri beliau 1 orang, nak do kembarannya namanya sis, dan itu diagih suhuf 60. Lalu 30 lagi suhuf kepada Nabi Ibrahim, 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Dan 10 lagi suhuf kepada Nabi Musa. Makanya dalam surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Bahkan Nabi Musa Bapak Ibu dapat kitab, dapat lo suhuf. Kitab beliau Taurat dan dapat lo suhuf, 10 suhuf, 10 komandamen. Nah, 60, 30, 10, 100. Kitab Taurat tambah lo sudah itu kitab Zabur, tambah lo sudah itu kitab Taurat. 103 ini terhimpun semuanya di dalam Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu ada menonton di YouTube Ustadz Kainama, namanya orang Madura, hebat bahasa Yunani, santiang bahasa Ibrani, hebat loh Bapak Ibu. Ustadz Yahya Waloni itu kan pendeta sebelumnya. Ternyata lebih santai belum Ustaz Kainama boleh dari segi kemampuannya baca kitab. Sehingga kini Bapak Ibu orang non-Islam angek-angek dinginnya. Karena ia menyatakan, saya masuk Islam karena Injil, kata beliau. Karena beliau diutus ke Kaifa di baratus meter dari kota Tel Aviv di Israel. Karena ia lah menyatakan diri jadi pendeta di agama Protestan. Pas inyo di Kaifa, buka pustaka, buka, diutus di sini membaca buku-buku pustaka, termasuk kitab-kitab Injil. Inyo baca kitab Injil di situ, Bapak Ibu. Ternyata disebutkan di Injil itu bahwa Nabi selanjutnya adalah Nabi Ahmad atau Muhammad. Makanya nyo kecen, ambo masuk Islam bukan karena Quran, tapi ambo masuk Islam karena Injil. Sehingga kecenyo, ambo kasihan kepada saudara-saudara ambo di agama Kristen. Karena ternyata nan dibuat dek Paulus, nan dibuat dek Yohanes, nan dibuat dek Lukas, Barnabas, Markus dan lain-lain itu bukan asli seperti yang ada dalam Injil kecil beliau. Kayak nama. Jadi Pak Ibu, semuanya dikumpulkan dalam Al-Quran, dan kemudian Al-Quran ini menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran nan dibawa dek nabi-nabi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, disempurnakan. Tapi walaupun disempurnakan agama-agama sebelumnya Bapak Ibu, namun ajaran Islam sebetulnya lebih ringan dibandingkan ajaran umat-umat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, awak bersyukur Al-Quran kitab sempurna karena menyempurnakan kitab sebelumnya, tapi ajarannya lebih ringan daripada ajaran umat-umat sebelumnya. Percaya tak Bapak Ibu lebih ringan? Contohnya, awak puasa bara hari nan wajib. Bapak Ibu, sabulan nan wajib. Umat masa dulu bara lama puasa Bapak Ibu. Umat Nabi Daud bara lama puasanya? 1,5 tahun. Sari puasa, sarindak, sari puasa, sarindak, sari puasa, sarindak, sari puasa, sarindak. Sehingga berapa lama puasa dalam setahun? 1,5 tahun. Umat Nabi Isa puasanya banyak macamnya. Puasa bicara, bahkan puasa menahan haus dan lapar. Berapa lama puasanya umat Nabi Isa? Sampai puluh hari.
Sampai puluh hari. Jadi Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad puasa sebulan. Ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kecek Nabi nilainya sama dengan puasa setahun. Puasa sebulan 6 harinya Pak. Tapi nilainya sama dengan puasa setahun. Ndak itu saja dok. Puasa sehari diapui dosa lalu, setahun lalu diapui dosa setahun akan datang. Puasa bila tu Pak Ibu? Puasa Arafah. Puasa 9 Zulhijjah diapui dosa setahun lalu, diapui puasa setahun akan datang. Datanglah bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, seluruh amal ibadah dilipat gandakan. Yang sunat nilainya sama dengan yang wajib dilipat gandakan. Bahkan nilai lipat gandanya itu terserah Allah berapa mau Allah kasih. Baik tak keberuntung kita Bapak Ibu? Baik tak keberuntung? Alun lahi Bapak Ibu, apa kata Allah? Kalau ada salah satu malam kita beribadah di situ, maka ibadahnya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Dan ikulah di antara makna Quran yang kedua. Tadi Quran maknanya adalah kumpulan. Dan makna Quran yang kedua adalah bacaan yang sempurna. Maksudnya bacaan yang sempurna. Bapak Ibu, satu huruf Al-Quran kita baca bara nilainya 10 kali lipat. Itu kalau dibaca biasa. Tapi kalau kita baca Quran di malam hari, di solat tahajud, nilainya lebih dari itu. Apalagi di malam Ramadan, apalagi khatam Quran di dalam solat dan itu di Ramadan. Beda lo nilainya Bapak Ibu. Beda lo nilainya. Khatam Quran di dalam solat di bulan Ramadan. Tidak sama nilainya dengan 10 satu huruf. Nah, itu berkah Al-Quran. Ketika Quran diturunkan pada malam hari, malamnya berkah. Itulah yang disebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu setidaknya maknanya 3. 1 Qadar artinya malam mulia. 2 Qadar malam takdir kita ditentukan. Takdir kita Bapak Ibu untuk setahun kemuka ditentukan di malam Qadar kini. Malam Qadar di Ramadan kini. Jadi kalau ingin awak takdir wa elok sampai tahun kemuka Bapak Ibu, mari kita buru malam Qadar iko. Mari kita buru malam Qadar ko supaya takdir kita setahun ini baik. Dan yang ketiga, malam Qadar yang ketiga yaitu malam yang sempit atau malam yang waktunya dikasih batas. Sehingga Bapak Ibu tak tahu dah bila malamnya. Bila malamnya kok. Awak peringatan nuzul Quran malam 7 balik. Malam Qadar tu malam berapa Ibu? Malam ganjil. Malam ganjilnya malam nangkabara. 7 balik kan ganjil tu. Malam 10 terakhir. Tu kok kita kini memperingati. Ternyata Bapak Ibu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu adalah turunnya Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Jadi Quran kok Bapak Ibu 2 kali fase penurunannya. Penurunan pertama dari Lauh Mahfuz ke langit dunia diturunkan di bulan Ramadan dan itulah di malam Qadar. Sama dengan ayat yang dibacakan oleh adikmu tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Unzila nuzul sekaligus turun. Jadi unzila itu nuzul sekaligus turun. Itulah turunnya Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tapi dari langit dunia turun pertama sekali kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu turun 17 Ramadan. Sehingga dikatakan oleh Allah tanzilun mir rabbir rahmanir rahim.
diturunkan Quran itu beransur-ansur. Beransur-ansurnya bila pertama turunnya hari Jumat 17 Ramadan. Jadi Bapak Ibu, ternyata nan kita peringati sebetulnya dua di bulan Ramadan kok. Makanya Bapak Ibu, malam Qadar mulia, asbab keberkahan Al-Quran, rahmat Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan mulia karena Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Bahkan turun pertama secara keseluruhan di Ramadan, turun pertama sekali juga di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan Bapak Ibu dikatakan Sayyidus Suhur. Ramadan turunnya, bahkan turunnya di hari Jumat. Makanya kemudian hari Jumat pun disebut dengan Sayyidul Ayyam. Penghulunya hari Jumat, penghulunya bulan Ramadan. Karena Quran. Bapak Ibu ambo, kalau imam solat wak di mata gaknya? Di muka. Ba'ah dia di muka Pak Imam. Karena syarat menjadi imam, beliau yang paling fasahah bacaan Quran beliau. Asbab Quran, makanya beliau di depan berdirinya Bapak Ibu. Kalau tidak asbab Quran, tidak bisa beliau jadi imam. Karena itu syarat pertama. Afsahul qiraah, itu yang paling layak menjadi imam. Ambo tadi Pak Ibu tidak amuah jadi imam dah, tapi dia sorong-sorong jadi Pak Imam. Dia sorong je, akhirnya komatlah sudah, daripada bapak-bapak ibu, kalau tidak amuah jadi imam biarlah kami kok. Itunya bapak bukan ya Pak Imam. Mau maju sama tadi. Padahal yang afdalnya beliau. Pertama beliau mukim di Siko, yang kedua memang beliau nalah imam nawak tunjuk. Nah, Bapak Ibu, manusia dimuliakan karena Quran. Beliau jadi imam Quran. Bahkan Bapak Ibu, yang bisa memberi syafaat untuk kita nanti adalah Quran. Sehingga hadis Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang nanti pada hari kiamat memberi syafaat bagi sahabatnya, sahabat Quran. Maksudnya sahabat Quran, orang nampal yang dake jo Al-Quran. Sia orang nampal yang dake jo Al-Quran, beliau menghafal Quran, beliau mempelajari Quran, beliau mengamalkan Quran. Orang nampal yang banyak kali membaca Quran, Bapak Ibu, orang yang paling hafal Quran. Hafiz Quran paling rajin membaca Quran. Apa punya ponakan Bapak Ibu? Inyo sehari itu 2 juz murojaahnya. Sehari 2 juz, sehari 2 juz, sehari 2 juz. Kalah hamba Bapak Ibu. Hamba mau sawan sehari khatam sejuz. Ia mana baik perjuangan. Tapi alhamdulillah kini lah istiqomah baru. Entah kalau sudah ikut, wallahu a'lam, mudah-mudahan. Malah kawan hamba Bapak Ibu, kami kan di kampus dosen-dosen membuat grup tu one day one juz. Kawan hamba lah 2 kali khatam. Ibu-ibu loleh, bertampai orang Pak, ibu-ibu. Nombor 2 lah 2 kali khatam. Nombor 2 lagi lah sudah khatam sekali. Ibu-ibu nan duluan. Apa-apa KO sadonya. KO. Di siku mungkin kok anggotanya mungkin nak KO apa-apa lah. Ibu-ibu ambo sianalah khatam sekali. Alah ada Bu? Halo. Kecek sebut. Sehingga kan tak tahu, tak tunjuk tangan dah. Mudah-mudahan hati wak bisa pelihara. Lah ada nak khatam sekali Bu? Alun ada oleh. Lampir khatam mungkinlah ada. Jadi Bapak Ibu, orang yang paling dekat dengan Al-Quran, penghafal Quran, beliau bisa nanti memberi syafaat bagi saudara-saudaranya. Bahkan orang yang bisa dege syafaat itu Bapak Ibu, aujabat lahun nar. Bahkan orang yang bisa dege syafaat itu beliau sebenarnya lah harus masuk ke neraka. Misalnya anaknya beliau penghafal Quran. Akhirnya meninggal dan nanti dari kiamat disuruh oleh malaikat cari 10 orang dari keluargamu. Bahkan Bapak Ibu dalam hadis Nabi bisa memberi syafaat 70 orang. Siapa? Penghafal Al-Quran.
Ambo dek pingin itu Pak, buagih namu anak hafizah. Sampai kini mau ingin nak, siapa namu anak ayah? Hafizah. Arti hafizah, wanita penghafal Quran. Kanak-kanak itu dia nak. Kanak-kanak itu. Alhamdulillah Pak Ibu, lain nyamuh masuk pesantren. Tapi kami berdua nak menangi. Anak cik itu bantah lo ke pesantren. Kecek kawan-kawan orang rumah. Lah pulang pokok keceknya. Ya baaleh nih. Itulah bantah lo anak ke pesantren. Iya betul Pak Ibu. Babuko titik air mato. Jual anak wak babuko kini ya. Babuko tu jual mana? Makan saya kurma 3 lah kanyang wak. Minum saya manis setengah kali lah kanyang. Nak kedicamehan. Bolehnya di asrama. Tak usah cameh-cameh. Pokoknya tamanong-tamanong. Tapi biarlah. Kini wak berkorban. Karena berkorban mana kini sebantah. Paling lama berkorban berapa? 60 tahun. Rata-rata ya Pak Ibu. Nanti 60 lama di akhirat. Tapi Bapak Ibu yang jaleh, siapa yang di dirinya ada Al-Quran, maka dia akan mulia. Percaya enggak Bapak Ibu? Malah bukan hanya itu. Tadilah kita sabui. Bulan mulia karena Quran. Manusia mulia karena Quran. Bahkan malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah. Di antara malaikat-malaikat yang lain juga karena Quran. Juga karena Quran. Jadi kita umat Nabi Muhammad, kenapa lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi sebelumnya? Sudahlah hidup paling terakhir, sudahlah badan ketek-ketek, Bapak Ibu, umur singkek-singkek, dahulu lo masuk surga. Apa dia bisa dulu masuk surga? Asbab Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, asbab Al-Quran. Banyak bersyukur kita Bapak Ibu. Tapi balik kapan kaji. Mensyukuri Quran tu baca rohnya. Sebab kadang kini Bapak Ibu, ada orang salah kaprah. Inyo maknai syukur dengan syukuran. Maksudnya, kalaulah syukuran sudah berdoa, undang ustaz-ustaz, undang orang tetangga sekitar, bantai kambing, syukuran. Sudah makan daging syukuran, sudah berdoa, kadang-kadang lupa dengan yang disyukuri. Tapi hebat sebenarnya Bu, Ramadan kok Bapak Ibu. Ramadan kok memang bulan pendidikan. Maksudnya hebat Ramadan kok. Di bulan Ramadan kok calik Bapak Ibu, kita dilatih oleh Allah untuk bersyukur. Di antara latihannya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ayat Allahu Akbar. Naik lagi rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjutlah balik, lanjutlah balik, lanjutlah balik. Berulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya Bapak Ibu. Bismillah musahabah. Saya ini selalu bersama Allah. Bahkan semuanya ini diberikan oleh Allah. Sehingga sesudah itu kecewa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau ya Allah. Makna alhamdu, alif lam tu alif lam ma'rifah. Makna ma'rifah di situ. Kita ma'rifah dengan yang memberi nikmat, kemudian kita ma'rifah dengan nikmat yang diberikan, kemudian kita ma'rifah dengan guna nikmat itu, dan kita gunakan nikmat itu sebagaimana mestinya. Sehingga keluarlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya orang nan paham dengan syukur, bisa jadi tersungkur dia bersujud di hadapan Allah, nyepuji Allah. Subhanallah wa bihamdih. Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. Kenapa? Ternyata semua yang diberikan oleh Allah ini tidak ada yang sia-sia. Jadi makanya patut Bapak Ibu untuk bisa bersyukur dengan Quran itu. Maka tidak bisa kecuali ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tidak bisa kalau tidak dilakukan itu, tidak bisa bersyukur dong. Iya tidak Bapak Ibu? Bagilah contoh cie Bapak Ibu. Makan kok Bapak Ibu dosa induk angkang nomor 2 kok. Makan kok. Karena makan kok identik dengan tamak. Orang kalau makan kok Bapak Ibu, tamaknya langsung timbul. Kalau tidak ada paremnya, percaya tidak Bapak Ibu? Contohnya Nabi Adam, contoh yang paling murah saya. Nabi Adam. Nabi Adam.
Uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga kau. Lalu fakulu, makanlah anan ado dalam surga kau, ragadan haitsu syi'tuma. Anan engkau ingin makanlah anan ado di surga tu. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dakek ka pohon kuah. Nan lain makanlah haitsu syi'tuma, anan ka tuju makanlah. Kalau bahasa kampung buruk bunyinya Pak. Aduh, sungkahanlah sadonya. Sungkahanlah sadonya. Bara kau tolok makanlah. Itu bahasa kampung Bapak Ibu. Tapi ternyata apa Ibu? Kalau banyak makan, apa terjadi? Urek poruk togang, urek mato kondua. Sudah itu. Lolo. Papak mulai tidak ada orang. Lain tak banyak makan jago dan tak ada nak lolok. Ibu-ibu ada nak lolok? Enggak ya. Karena kalau makan banyak, Bapak Ibu, itu akibatnya. Makanya Nabi cameh, aku khawatir ketika umatku sudah membiasakan dua hal. Satu, banyak makan, dua, banyak lalok. Orang banyak makan, orang banyak lalok, itu mudah sedek setan atau di iblis menaklukkan. Makanya Pak Ibu, orang kalau pusaka parui, tamak ujungnya. Nah, iko mako takut ya Pak. Tapi alhamdulillah, Allah didik kita dengan Ramadan ini, bagaimana ternyata kebutuhan perut kita. Jadi ternyata Pak Ibu, masalah makan, kita tidak ngerti. Sehingga pantas kecil Allah dalam Al-Quran. Wa wajadaka dhallan fahada. Kamu itu sesat, kamu itu bodoh, fahada. Aku beri petunjuk. Maka kemudian baru tahu, oh, itu cara makan. Bab itu Pak Ibu. Contoh, wak makan. Awak ndak baca bismillah makan doh. Kecik Nabi. Sungguh yang dia makan itu bukanlah makanan yang terlihat oleh matanya. Yang dia makan itu adalah kotoran-kotoran jin atau kotoran-kotoran setan. Halo, Pak Ibu. Lama ana suwo mencapak-capak makan ampek tambua kiranya nan disuwo setan, jin. Cubalah Pak Ibu kalau tidak percaya. Bacalah kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Di antara bab yang lebih bahas adalah babul akli, bab tentang cara makan. Ternyata ketika seseorang makan tidak baca bismillah makan, naninya makan jin. Sehingga anak terjadi, kok anak ketek Bapak Ibu disuon kayaknya makan. Tidak dibaca bismillah doh. Makannya banyak, paruinya bunci, kepalanya lambui, tangannya kulitnya kandu. Awiko kecen kanepelasi. Kecen kanepelasi. Akhirnya bercari pemenan supaya jin itu jangan memakan makanan ninyo. Jin main-main di tangannya. Babalian galang besi putih. Jin di sinan main. Sehingga anak tu ndak ditinggal dek jin lah. Jin main jenyo setari. Iblis lah apa? Ataupun iblis Bapak Ibu. Inyolah berhasil melakukan strategi terhebat menjadikan manusia babuek syirik. Nyo kecen basi itu bisa menjago dari jin. Na'udzubillah. Padahal baca tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu dua, syayatinil jinni wal ins. Ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Baca berlindung dari dua setan ko. A'udzubillah. Dengan Allah berlindung. Aku berlindung je besi putih. Kanlah dibodohinya awak dia iblis, dia jin. Makanya Pak Ibu, awak kalau nak baca Quran, bodoh awak. Bodoh. Awak anak mahasiswa Pak Ibu, nyo kepai porda. Minta izin ku ambo, basalam bacium lo tangan ambo. Baru sadar mencium tangan ambo Pak Ibu, nampak ada di pangkalangannya. Tunggu dulu. Aku nak. Itu ditutupnya, malunya. Pak, aku. Yo, kalau bertanding itu kan tahu Pak. Orang main luar dalam. Dalam awak main, di luar ada orang main. Tu ikut untuk aku nanya. Ikut untuk pagar diri Pak.
Astagfirullah. Nak, ki cuba pinjam apa itu. Kalau pak ludahan itu le pandainya menghindari. Oke sih. Pak ludahan tu atau pak pijak tu le pandainya menghindari. Yakin anak apa iko bisa menjaga awak? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama. Jadi bismillah suwon kana. Bismillah suwon kana. Kau lupa bismillah dari awal, bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Makanan halal lagi baik. Makan jangan berlebihan. Makan jangan mubazir. Dari mana awak tahu itu? Dari Quran. Makanya kita kalau jauh dari Quran, kita zolim, kita sesat, kita bodoh. Awak menyangkut awaklah batu, awaklah elok. Kiranya ternyata kita, apa kata Allah? Ayat yang dibaca tadi malam oleh Pak Imam Apa mendengar beliau baca ayat tadi malam tu ketika tarawih sampai rakaat pertama? Ana le baca walau syi'na la rafa'nahu biha. Itu ya Pak Imam. Seandainya kami ingin, kami angkat derajat mereka dengan Quran. Walakin akhlada ilal ard wattaba'a hawahu. Tapi mereka menyangka hidup hanya di dunia saja sehingga hidup memperturutkan hawa nafsunya. Kenapa demikian? Zalika, demikian itu karena mereka ayakfuru bi ayatillah, karena mereka kufur dengan ayat Allah, dengan Quran. Karena tidak ikut dengan Quran, mereka itu hidup memperturutkan hawa nafsu dan mereka itu hidup dikecilkan Allah. Masaluhum kamasalil kal. Kamu mendengar itu Pak Ibu? Deh ya Allah. Nauzubillah. Perumpamaan mereka seperti kalbi. Kalbi, nak kolbi dah. Kalau kolbi hati, kalau kalbi seperti anjing. Intahmil yalhath, ditanggung badai duit anjing tu inyo kemenjuluan lidahnya juga. Au tatrukhu, engkau biarkan menderita inyo hidup di jalanan yalhath, inyo kemenjuluan lidahnya juga. Baik itu anjing. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Iko perumpamaan manusia dan tidak hidup berdasarkan Quran. Maksudnya Bapak Ibu, indak kajaleh jo dinyo halal dan haram do. Diagih makan banyak-banyak, perangainya ke batu itu jo. Dibuatnya miskin menderita, perangainya batu itu jo. Ndak kan apa baliknya ke jalan Allah. Na'udzubillah. Sehingga lanjutan ayat itu apa Pak? Sa'a. Seburuk-buruknya perumpamaan kami berikan. Coba buka nanti ayat berapa Pak Imam? Al-A'raf. Ayat 178 mungkin Pak Imam. Al-A'raf. Surah Al-A'raf Bapak Ibu. Ayat 178. Wak bisa buka di rumah Biko. Nah, Bapak Ibu. Jadi memang tidak bisa wak jauh dari Quran do. Harus dakek wak dengan Quran. Makanya Allah katakan, mengapa harus dakek wak dengan Quran? Kata Allah Al-Baqarah 121. Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Nah, orang-orang yang kami datangkan, kami berikan kepada mereka kitab Al-Quran. Lalu yatslunahu haqqa tilawati. Yatslu fi'il mudhari'. Apa maknanya? Mereka selalu membacanya haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membacanya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman dengan Al-Quran. Bapak Ibu, orang yang beriman dengan Quran, mereka selalu membacanya. Makanya Quran salah satu artinya adalah bacaan. Malah bukan hanya sekadar bacaan, bacaan yang sempurna. Makanya kalimatnya itu Pak Ibu masdar dalam bentuk fu'lan atau Quran. Karena kalimat Bapak Ibu dalam timbangan fu'lan dalam bahasa Arab itu menunjukkan artinya kesempurnaan. Quran bacaan yang sempurna. Furqan jelas perbedaan yang halal dengan yang haram. Jelas perbedaan yang hak dengan yang batil. Furqan. Diturunkan Quran sebagai furqan. Kecek Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jaleh sajaleh-jalehnya. Tapi Bapak Ibu, ternyata ini yang pertama sesuai dengan perintah Allah dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izah mir rabbikum. Hai manusia,
telah datang kepadamu mau'izah. Mau'izah itu apa artinya? Yang akan dipelajari. Anan akan wak pelajari Quran. Telah datang yang akan dipelajari, yaitu Quran. Makanya wahyu nan pertama turun, Iqra, bacalah. Anan pertama nan akan dibaca, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maksudnya bacalah dengan nama Tuhanmu. 1, bacalah bismillah. 2, bacalah yang diturunkan oleh Tuhanmu. Jadi Bapak Ibu, iko yang pertama sekali dan harus dibaca. Kecek Nabi ke kita, adibu auladakum salasa khislin. Didiklah anak-anakmu 3 perkara. 1, hubbillah. 2, hubbi nabiyyi wa ahli baitih. Dan yang ketiga, qiraatil Quran. Maka alhamdulillah Bapak Ibu ambo antara anak awak KTP A, KTP Q, inyo beraja ngaji. Beraja ngaji. Beraja ngaji je ustaz awak siko. Tapi Bapak Ibu, kalau kita buka kitab Al-Jami'u Ahkam karangan Imam Al-Qurtubi tafsir, di situ dijalehkan. Ternyata Nabi maja sahabat Al-Qur'an indah ampe tahun dah. Kebanyakan anak-anak awak Bapak Ibu, tamatnya MDA, TPA, lain ngaji Qur'annya Bapak Ibu. Indah alih. Padahal Nabi mendidik kita mengajar Quran Nabi selama 22 tahun. 22 tahun Nabi maja sahabat Bapak Ibu. Beliau meninggal makanya berhenti. Tapi kemudian sahabat berlanjut mengajarkan kepada sahabat lainnya, kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada generasi sesudahnya. Sampai berikutnya, sampai kahwak. Tapi ternyata tiba dewa semakin ke ujung, semakin nilak. Sama jo, ikut manci. Sehingga tamat inyo SD. Lah berarti baraja Quran. Padahal Bapak Ibu, membaca dengan benar saja belum sebenar-benar membaca lebih Bu. Sebenar-benar membaca itu maksudnya afala yatadabbaruna, yatadabbur. Tadabbur, tafakkur, binanya dengan tafaul atau takalluf. Arti takalluf berpikir sedalam-dalamnya. Itu takalluf. Makanya Bapak Ibu, kecek hadis Nabi. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirlah mendalam tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Tapi jangan pikir mendalam tentang zat Allah. Kalau zat Allah pikir mendalam, gila. Karena zat Allah itu tidak wilayah pemikiran, tapi wilayah pengkajian, kaji ayat Allah. Kalau alam bisa eksperimen. Misalnya, adik gigi sianu capek copotnya muda baru, lebih ruruk giginya. Aduh apa-apa akulah tuh giginya ancak je utuh je baru. Telitilah. Apa yang bapak makan selama ini? Kebiasaan bapak merawat gigi. Tanya sadonya. Tanya apa kok? Apa muda baru pak gigi pak labi. Itu contohnya bagaimana? Nah, ternyata tentang Quran disuruh kita yatadabbaru, tafakkur, pikir mendalam. Tapi ternyata betul Bapak Ibu, nan paling rendah levelnya adalah belajar membaca Quran. Bapak Ibu, ambo biku bersemangat saya Bapak Ibu mula panik. Ambo saking semangat malam tadi lah kemari Bu. Kira-kira sampai jam berapa Bapak Ibu? 10 seperempat usulan apa ambo ada mengecem sampai selesai. Kalau lah panik ambo 10 seperempat awak berhenti Bapak ya. Karena sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, ambo di kawan ambo karena kami kan one day one juice Bapak Ibu. Kawan niko Bapak Ibu lebih tua dari ambo, tapi kawan sakantun. Jadi kami belajar tajwid. Jadi one day one juice laporan sudah tuh belajar tajwid, dimulai dari bacaan Fatihah. Bapak Ibu ambo tidak sebutin nama orangnya lah. Bacaan Fatihah beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Satu. Nah lebih parahnya, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, siratal lazi lo, siratal lazi. Padahal Bapak Ibu, Fatihah rukun solat. Kalau tidak sah rukun, tidak sah solat. Jangan itu leh. Kamu minta, kini contoh dulu. Coba baca takbir. Bersurah baca takbir. Kira baca takbir, Allah. Allah. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Tapi mau, lah mulai bagus. Kamu bitunnya, lah mulai bagus. Tapi mau kecean. Huruf hijaiyah itu, sampai keluarnya ada 5. Kecek apa? Cik di rongga mulut, ketika bunyi panjang. Alif sukun, waw sukun, ya sukun. A, I, U. Bunyi A yang panjang tu dari rongga mulut. Ngango. A, I, U. Yang kedua, keluarnya dari 2 bibir. Ompek hurufnya. Wow, wow. Goyang bibir tu bunyi langsung. Wow, wow. Bunyi langsung. Jadi kalau bergerak bibir, tadi bunyi yang dibaca lam. Lam tu huruf lidah. La. Allah. Allah. Dipaciin bibir ke bibir? Allah. Allah. Tak kepengaruh dah. Karena hamzah itu huruf kerongkongan bawah. Hamzah kawannya ha. Kerongkongan tengah, ain dan ha. Kerongkongan atas, ghain dan kha. Kha dan ghain. Kemudian lidah, la tu huruf lidah. Dia beliau gariin bibir beliau. Allah. Allah. Apa presiden wak dulu tu Pak Ibu? Inya mamanya Pak Allah menitulah tu. Kita bersyukur kepada Allah. Allah. Padahal Allah. Allah. Nah, Bapak Ibu, itu walillahil asmaul husna. Allah itu Bapak Ibu, nan harus selalu kita ingat. Nan selalu kita sabui. Menyabui nama beliau salah. Bapak Ibu. Apa Abo cubalah di rumah biko sabui nama ibu. Cubalah sabui nama ibu, salahan sabuinya. Amo yakin tak makan sahur apa di rumah. Cubalah Ibu. Cubalah Ibu apa kok. Tes di rumah biko kalau tak percaya. Imbauan lembut-lembut seketik. Eti sahur wak leh. Tagak telinga lah tu. Ada. Ulang balik. Banyak dah mimbau sontak kok. Bapak Ibu, sa pencemburu ibu lebih cemburu Allah lah Bapak Ibu. Allah lebih cemburu. Yakin Bapak Ibu Allah tu lebih cemburu? Sehingga dikecek di Allah. Apa? La tusyrik billah. Jangan pernah aku diduakan. Kalau ibu kadang-kadang membulihan Pak. Udah. Lah nak tolok dia maupun udah leh. Kau udah cari penolong dia mbakanya. Agak tagak telinga apa itu mana nanti. Kapal nampak lo arok apa beko? Bantu kalau beko arah angin ko. Tu baru uri balik arah rumah. Kecil dia sentah ko. Ya itulah dah. Lah sakit badan tak kematian tah leh. Nak tahu urus udah leh. Kok dicari orang menolong mbak apa? Orang menolong mbak apa lo? Tak kue urut itu. Cari pembantu. Ndak usahlah pembantu. Carilah. Kok yo. Itu Pak Ibu. Aro apa ang? Tapi ndak apa disikol. Pak Ambo Yusko setia. Jadi Bapak Ibu, salah awak menyebut nama Allah. Allah tepat cemburu. Apa kecek lo nak buruk-buruk ke Allah le? Padahal yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'. Seluruh makhluknya diurus oleh Allah siang dan malam. Seluruhnya. Kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap hari Allah itu sibuk memenuhi apa yang sudah beliau janjikan kepada makhluknya. Kecil Allah Ibu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. 'Alallah, tanggung jawab Allah memberi rezeki seluruh makhluknya yang melata di muka bumi, termasuk awak. Tanggung jawab Allah. Allah sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Malah lawak kecen. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allahus Samad. Semuanya bergantung kepada Engkau ya Allah. Semuanya bergantung kepada Engkau ya Allah. Kami, kalau tidak ada Engkau ya Allah, kami tidak akan bisa hidup. Kece awak. Tapi menyebut nama Allah salah. Bapak Ibu, padahal kece Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha. Allah tu punya nama-nama yang baik. Semalam dibaca aja Pak Imam ayat itu. Fad'uuhu biha. Panggillah Allah dengan nama-namanya itu. Aiko salah-salah main bawa nama beliau. Ya Allah. Nah, padahal Bapak Ibu, kece Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Tartil apa maksudnya? Biqaidatil qiraah. Sesuai dengan kaidah qiraatnya. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi. Bacalah Quran sesuai dengan dialek orang Arab. Jangan seroman jo dialek orang Payakumbuh. Iko ngaji seroman jo sampai kumbuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullah. Sirotol. Nya kalau orang kampung begitu, di mati enggak? Peden ada. Peden. Dan di ujung. Hanya bedot tulis ketek, Bapak Ibu. Bedot tulis ketek. Nah, Bapak Ibu amo? Padahal ndak ada sirotol. Yang ada ujung lidah diurek gigi kelinci dan nateh kala tak ujung lidah situ. Angke pangkal lidah kateh po siropo po ta ko. Nah, ujung lidah letakan di sinan. Karena huruf nang ketiga ada di lidah, ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah, sisi lidah. Dot itu sisi lidah ke geraham atas. Do. Ndak do kalau do tu dodol. Aku majan dot deh ndak sama jo dot do. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama diajarkan ketika anak kita masih kecil. Karena kalau anak kete, lu makan gulai tunjang leh, lu makan gulai injah-injah leh, lu makan sup buntut leh. Kalau lapa apa lau muambo makanlah itu lidah pola kareh. Lapa ayah majanya. Makanya dari ketek diajarnya membaca Quran dengan tajwid. Ba'a melafalkan alif sampai ya sesuai dengan makhrajnya. Iko huruf mako. Ko dangwang tindak ko sifat hurufnya, hukum bacaannya. Dimarus baranti, dimarus mulai atau ibtidak dan wakafnya, mad dan kasarnya. Kadang-kadang panjang pendeknya udah abaili. Baca contohnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bapicang-picang lo matur. Banyak nyanyi lo. Padahal Allah dikata-katainya. Cayo ndak Bapak Ibu? Kalau panjang ha, artinya katakanlah Allah itu lemah. Ahad, hadis lemah. Tapi kalau ahad pendek hanya esa, Allah Maha Esa. Iko Ustaz awak ndak sengaja baca Quran, ndak boleh ndak sengaja. Kan bacaan solat tuh. Karena Quran tuh satu huruf 10 kebaikan. Bahkan Quran ini adalah wahyu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Bagaimana Jibril mengajarkan engkau wahai Muhammad, ikuti bacaannya. Nabi baitulo ke sahabat. Sahabat didangangan bacaannya oleh Nabi. Ba'a Nabi membaca diikuti oleh sahabat. Sahabat mahajan tabi'in maditulo. Tabi'in mahajan tabi'in maditulo. Makanya Quran itu bacaannya bersanad. Nah, Bapak Ibu Abu, itu cara membaca. Makanya belajar ilmu tajwid wajib. Membaca Quran berdasarkan tajwid wajib. Wajibnya fardu ain. Tapi menguasai ilmu tajwid fardu kifayah. Bapak Ibu, orang Thailand, Muslim Pattaya tuh, orang Thailand tuh, mereka Bapak Ibu, satu rumah wajib pandai tajwid, satu rumah. Dan satu rumah wajib hafal Quran. Itu orang Thailand Bapak Ibu. Orang Thailand. Satu rumah wajib hafal Quran dan pandai tajwid. Sehingga ketika rumah dihiasi dengan Quran,
ma bacaan ama alun tapek lema. Bab itu ama membaca cako si. Inyo ndak si dah ma. Nyo sot si. Si sirato. Nyo ndak si dah ma. Tapi Bapak Ibu, lah baraja lah balati ndak bisa jodoh. Si jo. Kalau di situ tingkat kemampuan kita, Imam tadi baca ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setinggi itu kemampuan kami ya Allah. Maka ujungnya doa lah Ibu. Rabbana la tu'akhizna in nasina. Kalau lupa kami ya Allah, jadi hukum ya Allah. Au akhtana, atau tersalah kami ya Allah, jadi hukum ya Allah. Tersalah tu ba'a. Lah bercuba beraja, baru dipraktekkan kiranya tak sesuai doh. Tapi lah bercuba beraja. Tapi kalau alun beraja kanai dengan perintah kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib kata Nabi, fardhah. Bahkan Allah katakan Allah meninggikan derajat orang beriman dan orang berilmu. Nah, jadi kalau begitu belajar Quran wajib. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ambo bertandang ke Masjid Jamiatul, ambo di siko tu ndak tahu karena ambo tetangga di siko Bapak Ibu pi jarang kemari. Di Jamiatul Bapak Ibu setiap Senin dan Kamis sesudah Isya. Itu namanya tahsin eksekutif. Nama raja tu anggai-gai sesadonyo, ada 25 orang lebih kurang. Anggai-gai sesadonyo. Baraja balik tajwid, tapi dinamanya eksekutif, lah sudah batu bacaan, silahkan dihafal. Lah batu bacaan silahkan dihafal. Lah batu bacaan silahkan dihafal. Nanti setoran hafalan. Nah, Bapak Ibu, gurunya satu Ustaz Zul namanya, Ustaz Zulkarnain. Zulkarnain. Yang kedua ada Imam Masjid Raya Sumbar menantu Pak Ajri. Itu gurunya berdua. Nah, Bapak Ibu, ada model itu. Karena Bapak Ibu, salah satu yang ditanya nanti ketika kita masuk kubur apa? Ma imamuka. Apa imammu? Imam kita apa Bapak Ibu? Imam kita Quran. Ada imam tu Quran. Karena imam yang kita ikuti. Makanya Bapak Ibu, Quran itu dikatakan dalam surah yang kita baca juga Al-Baqarah 185 tu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Hudan itu petunjuk. Petunjuk tu di muka. Awak ngikut petunjuk itu. Kalau petunjuk di belakang, balo caranya. Maka petunjuk di muka. Maka Quran ini imam kita. Bahkan Quran ini nanti Bapak Ibu yang akan mengantar kita di surga mana kita menetap. Quran mantah kita Bapak Ibu. Lantai 1 kah, lantai 2 kah, lantai 3 kah, lantai 4 kah, lantai 5 kah, lantai 6 kah, lantai 7 kah, atau yang paling tinggi. Nanti Quran dan mantah kita. Bapak Ibu. Jadi memang tak bisa kita jauh dari Quran. Jadi pertama apa? Baraja membacanya, nang kedua lah dipelajari membaca, rajin-rajin membaca. Orang nan payah membaca, misalnya gitu. Zalikal. Oh iya, kecil Ustaz tak boleh berdesis di situ doh. Karena zal. Cari-cari tampaknya. Itu kiranya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rasanya Allah. Lanjut. Bapak Ibu. Satu huruf atau dua huruf atau berulang-ulang membacanya. Orang yang sulit membaca, diulang membacanya, 2 pahalanya. 2 kali lipat pahalanya. Baitulah Allah berikan kelebihan. Makanya umat Islam tak boleh jauh dari Quran. Harus dekat dengan Quran. Karena Quran itu mudah dipelajari. Bapak Ibu, kalau ada orang mengecekan, Ustaz kami lah gai keberaja juga. Tak ada menangkok leh. Bapak Ibu Abu Hurairah masuk Islam umur 63. 3 tahunnya beraja. Ternyata beliau diagih Allah umur panjang 99. Dan beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis. 3 tahun beraja sama Rasulullah. Bapak Ibu, yakinlah. Karena Allah jamin. Walaqad yassarnal Qur'an lizikr. Fahal min mudakkir.
3 kali disebut dalam surah Al-Qamar. Kami mudahkan Quran, kami mudahkan Quran, kami mudahkan. Bagaimana mudahnya Quran? Satu-satunya kitab suci di dunia nan dihafal dek jutaan manusia hanya Quran. Bapak Ibu, makanya agama Islam kok cemburu orang kafir, Bapak Ibu. Dipanggangnya bagai Quran. Laika dipanggangnya seluruh tempat percetakan Quran di dunia kok. Quran tidak akan hilang sampai nanti hari kiamat. Kalaulah hilang Quran, Bapak Ibu, kiamat hari leh. Nah, itu jaminan Allah. Di mana Quran itu? Di hati penghafal Quran. Maka Bapak Ibu ambo, ko ada anak atau cucu kita, maka niatkanlah di hati. Paling kurang surang. Inyo penghafal Quran. Sebab Bapak Ibu, kalau lah inyo penghafal Quran, nanti kita kadielonyo ke dalam surga. Bahkan di mana tinggal. Surga di mana tinggal. Inyo kita kan dibawanya kiun Bapak Ibu. Nah, jadi Ustaz, anak ambola hafiz atau cucu ambola hafiz Ustaz. Kalau itu kan tak baah abo kamengkang kaki selain Ustaz. Agak pemalih seketik itu tak baah Ustaz. Kalau liamu apa anda baah do, tapi ingat walaupun kini apa santai, ada yang pertama nampak takut yang cucu apa menolong nanti di akhirat. Tapi sakaratul maut tidak akan ditolong dek cucu dah. Nan ditakui dia manusia yang pertama sakaratul maut. Ayat yang kita baca tadi Pak Ibu salat Isya. Kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap mulut yang keluar dari mulut ini, ucapan yang keluar dari mulut ini, raqib dan atid. Bukan hanya mulut saja. Karena raqib atid itu menunggui kita kemanapun dan dimanapun. Lalu, wajaat sakratul mauti bil haqq. Ketika sakratul maut tiba, maka pada waktu itu, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang paling kamu takutkan. Jadi Pak Ibu, kalau awak mencarikan, Ustaz, amo tahu napa jatuh? Pamaleh sembahyang, karajo bajudi, tak tahu jo lagai masih mengkonsumsi narkoba, sabu. Mati hari Jumat pagi Ustaz. Cari Ustaz rancak romannya, Bapak Ibu. Kita tidak mai bisa menilai orang dari rancak roman. Karena di dunia itu kasadonyo ujian, menipu. Siapa ngecek Allah ngecek. Carilah Pak Ibu. Mana bakal paling bakilek roman orang kafir daripada roman orang Islam? Orang kafirnya medikur, make up, baspa, bakrimbet, maleh. Nyo sibuk itu, saya di dunia. Lah mulai kandu di patagangnya, Kita ndak sibuk di itu. Itu apa itu? Tuh cukup dengan air wudhu. Sana pitih ndak do. Cukup dengan air wudhu. Tapi memang batu apa Ibu? Ibu-ibu apa betul lo? Coba cari ibu Pak di bulan Ramadan kau. Ambo yakin ibu semakin bakile, apa semakin bakile di Ramadan kau. Bahaya apa itu? Seluruh makanan tercerna. Kalau puasanya waktu kau, kalau tidak ada boleh dadam. Seluruh makanan tercerna. Lemak-lemak jahat diolah jadi energi. Sel-sel nan mati diganti dengan sel-sel baru. Makanya apa-apa, ambo coga-coga laki baju raya pai solat Id itu. Baik itu, karena buruk-buruk itulah diganti dengan puasa ini. Tasihu, kamu akan sehat. Sehat lahir batin. Ibu coba cari. Pakilek beliau. Kecuali kalau ndak batu puasanya. Puasa ulang. Puasa banyak lalu. Atau puasa biko balehan waktu berbuka. Ulang balik biko sudah tarawih. Jalan kalalo ulang lo balik. Sahur tintiang lo. Kalau itu ndak puasa sehat. Ndak puasa sehat. Nah, Bapak Ibu, balik ke cakap. Jadi yang pertama itu, baca Quran dengan tajwid. Yang kedua apa Bapak Ibu? Tidak cukup hanya dengan membaca dengan tajwid. Baca taruh menaruh. Karena Quran itu Bapak Ibu syifa. Apa Ibu apa? Lah banyak bukti. Syifa apa Ibu yang tidak sifat deh. Kalau sifat cueknya Pak.
syifa, obat. Lah banyak terbukti Bapak Ibu. Ambo pulang ke kampung, berceritalah uni. Karena ada kawan, orang rumah, beliau kanker payudara. Lah bangkean keduanya. Suami beliau sebelumnya lah meninggal. Jadi agak putus asa. Nah, tapi kecil dia uni kok. Sri kecil uni orang rumah ke orang rumah. Kawan uni, inilah keduanya lo kanai. Dan harus operasi. Tak ada kata dokter harus operasi. Anan dilakukannya, ini puasa kini ko, puasa Nabi Daud. Puasa sehari sarindak, puasa sehari sarindak. Lalu yang kedua, ini membaca Quran sekerajonyo, baca Quran setaruhnya, kerajonyo. Dan yang ketiga, ini konsumsi ada olahan dari habatus sauda dan pakai madu. Ada berapa oleh campurannya. Kecilnya itu ube herbal, ini konsumsi itu. Puasa, baca Quran, mengkonsumsi ube herbal. Itu saya dilakukannya. Alhamdulillah, patangko badannya habis lah kuruh lah ibu. Kini lah balik badannya, ancak badannya balik. Suruhnya periso, tak maunya periso dah. Biasalah. Kalau lah sehat, alhamdulillah. Bahkan telah ditanya ulah barakal inya mengkhatamkan Quran. Tak bisanya sabit dan jalehnya ingin mengaji, taruh. Bahkan Bapak Ibu bukan hanya sekedar mengaji. Inyo baca tafsir ayat per ayat itu. Karena inyo lah mengkhatamkan sekian kali. Dinasehatinya dek, ustazah tampe inyo Bapak Ibu di samping membaca Quran, inyo minta dibacakan pula Quran kainyo. Jadi atau ruqyah. Karena ternyata Bapak Ibu, kedokteran sampai kini tidak bisa menemukan aube kanker. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu sudah dibuangnya, biko di sinarnya atau di pangannya namanya Pak. Orang sudah operasi kok. Di kemo. Berarti kan tidak ada ube-nya Bapak Ibu. Makanya iko ube-nya Al-Quran. Dan alhamdulillah lah bara lamonya tuh uni itu tidak ada lagi. Bahkan dulu sakitnya luar biasa sakitnya. Tapi nyo ndak namuh operasi, nyo yakin Quran syifa kata Allah dan nyo yakin. Mungkin Pak Ibu pernah lo dengar cerita tentara nan kanker usus tuh. Inyo tintiang puaso malam payah lalu kena sakit usus tu luar biasa, nyo baik mengaji sehingga badan lah kurui. Biarlah kok mati dalam penyakit kok biarlah. Tapi nyo puaso taruh nyo baca Quran taruh. Tapi ternyata kemudian apa Pak Ibu? Setelah 6 bulan nyo lakukan itu, nyo pergi ke dokter, pas dicek balik ususnya itu, Pak, ana nampak lakukan. Kok jauh bedanya Pak Ibu? 180 derajat bedanya dari pertama di ronsen dengan ronsen yang 6 bulan setelah beliau mengamalkan itu. Karena Quran ini syifa. Kalaupun Allah tega Bapak Ibu, awak mati membawa penyakit awak, tapi apa kerja Allah? Tidaklah seseorang yang sakit dan dia sabar dengan penyakitnya, sesungguhnya kesabaran itu akan menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Jadi Pak Ibu, Quran syifa, obat. Ube nantinya langsung bereaksi. Apalagi Bapak Ibu, sabananya. Penyakit yang paling parah itu Pak, tidak penyakit badan dah, tidak penyakit fisik. Penyakit yang paling parah Bapak Ibu adalah penyakit hati. Percaya enggak Pak Ibu? Banyak orang nasihat gaji 1,8 M sebulan. 1,8 M Pak Ibu. Ambo semua hidup lu pernah mencari PT sekian lah. 1,8 M tu lu pernah. Inyo sebulan gajinya segitu. Ambo Pak Ibu pegawai negeri lah setahun. Kadang-kadang mau iri Pak Ibu. Antri di ATM, cari ATM kanti. Inyo saldonya sampai 286 juta. Nampak ada Bapak Ibu dari belakang. Saldo. Kan dicari aja saldo terakhir. Ambo kadang malu mo. Saldo. Alah. Kok ada tersimpan 10 juta sanang hati. Kok tak pernah sampai 10 juta tersimpan. Lah 20 tahun jadi pegawai. Tapi biarlah. Penting awak sanang hati. Nah, ana mau kasih Bapak Ibu. Hati kau akan lupa penyakit. Kasadoannya seso. Kayo bedo. Susah apatah lain. Saya enggak Bapak Ibu? Di Alpar. Bacakak laki bini. Bacakak juanak. Atau hati. 1,8 M gajinya. Dizolimi
Ambo tanya lo Pak Ibu, le nak sampai ke siko minyak nan dioplos itu, dia kecek mau ke orang SPBU, ndak tahu kami do Pak. Kami kecek indak biko ko iyo, kami kecek iyo kami lo nak dulu mau uji le. Tapi ndak tahu kami do Pak. Tapi nan jale orangnya kan di pusat keceknya. Tapi Bapak Ibu, tak bayang ndak dia Bapak Ibu ambo. Ba'a caro tobatnya paja itu nanti. Iyo. Bari itu Bapak Ibu. Inyo zolimi manusia sebanyak tu ha. Ba'a meminta ridho. Bisa saya mana itu? Saya sebagai terpidana kasus peoplosan minyak pertamax meminta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Lai bermaafan, lai bisa dibitul saya? Tidak bisa dibituan. Semua orang yang dizolimi nanti di akhirat akan meminta. Makanya Bapak Ibu, bacalah yauma yafirrul mar'u min akhi. Dari saudara nanti kita takut, bari itu nanti akan batari lawak. Makanya kita baca Quran supaya penyakit-penyakit hati diubai. Sebab Bapak Ibu, manga kita disuruh solat supaya jangan dojo sombong dalam diri ko disuruh solat. Kalau adojo sombong dalam diri Bapak Ibu, berarti solat kita lumbatu oleh alun batu. Bapak Ibu, puluhan bahkan mungkin jutaan tahun tuh iblis sujud beribadah di surga. Tapi ketika disuruh sujud karena Nabi Adam, tak namanya dah. Badai itu kanulah ada sombong dalam hatinya iblis itu. Makanya kalau lah ada sombong, orang tu tak mau sujud dah Bapak Ibu. Makanya disuruh sujud supaya nyo tunduk, tawaduk dan khuduk. Jadi kita kalau selagi solat je Bapak Ibu, insya-Allah nyo masih bisa diatur tuh. Tapi kalau lindah solat lah yang itulah payah. Sifat. Dan ketiga pada Bapak Ibu, kita jadikan Quran itu pedoman hidup. Ba'a cara makan, Quran maja kita cara makan. Ba'a cara manggaleh, Quran maja kita cara jual beli, berdagang, menimbang, bagai segala macam. Ba'a jadi pemimpin, Quran mengajarkan sebagai pemimpin. Ba'a jadi suami, Ba'a menjadi istri, Ba'a menjadi anak ke orang tua, Ba'a menjadi orang tua ke anak, diajar oleh Al-Quran. Bagaimana Luqman mendidik anaknya, kan ya Bapak Ibu, diajar oleh Al-Quran. Makanya mari kita jadikan Quran ke petunjuk. Kalaulah kita jadikan Quran petunjuk Bapak Ibu, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalaulah diikuti petunjuk atau Al-Quran doa, jangan takut lelai duit. Jangan cameh duit. Kalaulah ikut juga Quran, jangan cameh. Kenapa? Allah pasti menjamin hidupnya. Bahkan tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Abu punya kawan Bapak Ibu, terakhir penutup. Tadi 10 seperempat, terlewat seketik Bapak Ibu ya. Punya kawan. Namanya Fauzi, sama jambo di pesantren dulu. Inyo Bapak Ibu, hafalannya banyak. Dan inyo kori, suaranya bagus. Tapi orang tua inyo memang hidupnya lebih sederhana dari ambo. Lebih miskin dari keluarga ambo Bapak Ibu, dari orang tua ambo. Sehingga inyo ndak kuliah, kami kuliah sadonyo. Inyo agak berketek hati ketika reuni kami karena inyo alun kuliah. Tapi keceknya inyo berencana pai ka sebarang ke Malaysia. Ternyata Pak Ibu, kami mendengar akhirnya ternyata inyo jadi imam di Malaysia. Jadi imam di Malaysia Pak. Sehingga kini Bapak Ibu, inyo menikah dan tinggal kini di Batam. Dan di situ inyo tetap menjadi ustadz dan menjadi imam di situ. Dan hidupnya Pak Ibu, Masya Allah. Ranggaiknya dibawanya ke Batam. Inyo membuat rumah di Batam. Rumahnya bertingkek dua, gagah gadang. Karena ternyata di Malaysia gajinya gadang jadi imam. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang dakek jual Al-Quran, indah akan sia-sia Bapak Ibu. Di mana saja pasti dia dimuliakan. Di mana dapetnya Bapak Ibu? Inyo pergi ke Malaysia, kemudian inyo solat di situ. Ternyata nan ka azan niko lapeh huduknya, takantuynya. Jadi inyo ndak nyaman azan dengan gitu. Akhirnya diminta tolongnya ke kawan mereka, karena kawan mereka duduk di dalam masjid itu, nyolah dari dulu duduk, karena karajo lu dapet di Malaysia. Akhirnya disuruhnya azan. Inyo kori. Mendengar azannya itu, ada salah seorang bapak jemaah masjid di situ mengatakan, siapa tadi yang azan? Coba kita kan butuh Bilal di sini.
Coba, mau ndak dia jadi Bilal di masjid kita? Akhirnya jadi Bilal. Ternyata sampainya menggantikan imam suatu kali, ditanya lagi oleh pengurus, kamu bagus bacaannya, berapa hafalannya? Ditanya hafalan. Ternyata salah murid itu tambah hafalannya. Mau ndak jadi imam di sini? Naik status jadi imam. Nah, kemudian Pak Ibu, ndak boleh, ndak takameh leh. Tuhan, pulang dari Malaysia, bali tanah, buek rumah, batingke loleh. Bapak Ibu amu. Maka kalaulah jo Al-Quran anak kita, jangan dicamehan Bapak Ibu, jangan dicamehan. Tapi inyo amalkan Quran tuh. Banyak Ustaz, inyo hafiz Quran tapi LGBT. Itu ndak mengamalkan Quran. Nah, baik Bapak Ibu, itulah. Jadi kalau baik itu menghidupkan Quran tuh harus baraja membaca, rajin membaca, bahkan bukan hanya sekedar membaca. Kandungan Quran itu kita pelajari supaya nanti tidak jadi penyesalan. Bahkan Quran itu hidup dalam amal-amal kita sehari-hari. Malah Quran itu kita sampaikan ke anak, sampaikan ke cucu, sampaikan ke kawan-kawan. Jadi media dakwah di awak. Karena sampaikanlah kata Nabi walaupun hanya satu potong ayat. Kemudian insya Allah Bapak Ibu, nanti di akhirat kita tidak akan menyesal seperti penyesalan orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Muluk. Kata Allah dalam surah Al-Muluk, wa qalu, mereka berkata, lau kunna nasma'u au na'qil, seandainya kami dulu mau mendengarkan Quran atau mau mempelajari Al-Quran, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka yang apinya bergejolak ini. Jadi akhirnya bersyukurnya, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Ya Allah, segala puji bagi engkau, ternyata janji engkau benar. Siapa yang dekat dengan Quran, maka surganya akan Allah tinggikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita, anak cucu kita, anaknya menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran atau ashabil Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lah jadi itu Bapak Ibu. Kamu disemangit dari awal, panik saya surang. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kok ada dan salah dan janggal. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.